Setelah Nona Dim Tan mendapatkan uang dari Lam Giang NGH untuk bisa diserahkan kepada CHNHT, tepat pada saat itu dia sedang menangis menelepon pacarnya untuk bertemu, tetapi aktor utama kehilangan semua uang investasinya. Dia tidak ingin melibatkan Giang NGH lagi dan bahkan meminta pihak lain untuk menggugurkan anak dalam kandungannya. Tak disangka, saat Dim Tan menutup telepon, dia mengalami kecelakaan yang mengerikan. Awal adegan film, NHC Kwan sedang di dapur membuat susu tiba-tiba mendapat pesan dari temannya. Dia sangat senang setelah mendengar rekaman suara Dim Tan yang ingin mereka berkencan sebentar lagi. Sebenarnya, urusan hubungan dan pernikahan yang akan datang semuanya diatur oleh CHNHT. Dia menyiksa Dim Tan agar bisa mengasah pihak tersebut menjadi kunci yang tajam. Hanya dengan satu tujuan, yaitu aktor utama harus menikahi NHC Kwan untuk merebut asetnya. Akhirnya hari pernikahan tiba, tetapi ketika dia berlari ke sisi Dim Tan, tiba-tiba dia melihat bayangan akrab. Giang NGH juga pernah berlari ke sisinya seperti itu. Dia tidak akan menyangka bahwa orang itu adalah Giang NGH yang sangat beruntung selamat. Sekarang dia akan menuntut keadilan untuk dirinya sendiri pada saat pihak lain tidak pernah menduga. Malam itu pada hari hujan badai, Giang NGH pergi ke perusahaan bertemu Dim Tan untuk membeli kursi sebagai hadiah untuk seseorang yang sangat penting. Dia ingin pihak lain duduk dan mencoba kursi ini untuknya. Giang NGH mengeluarkan gulungan selotip sebagai hadiah dan berharap dia tidak keberatan. Ketika dia mengikat kedua tangan Dim Tan dan kemudian perlahan membelai wajah pihak lain, Giang NGH yakin akan memberinya hadiah yang pantas. Tiba-tiba dia menampar Dim Tan dan mengungkapkan identitasnya serta perbuatan yang telah dia lakukan. Giang NGH mengeluarkan pisau ingin membunuh pihak lain, tetapi Dim Tan tidak takut sama sekali dan malah maju untuk menerima tusukan pisau itu. Ternyata, semua itu hanya dalam imajinasi Giang NGH, segalanya tidak semudah itu baginya untuk mati begitu saja. Setidaknya Dim Tan harus merasakan perasaan hidup lebih buruk daripada mati. Di sisi lain, aktor utama sedang duduk di kantor menawar lukisan secara online. Tiba-tiba seorang wanita datang ke tempat Dim Tan berpelukan dan bahkan memberinya informasi karyawan perusahaan perhiasan keluarga NHC. Namun mereka tidak tahu bahwa Giang NGH sedang berdiri dari jauh memotret seluruh adegan Dim Tan sedang berselingkuh dengan gundiknya. Di sisi lain, NHC Kwan sudah lama menunggu dan tidak melihat suaminya pulang sehingga dia sangat khawatir. Tiba-tiba Dim Tan pulang secara tak terduga dan bahkan membawa bunga untuk ulang tahun istrinya. Dia menyerahkan kepada pihak lain surat pengiriman ekspres yang baru saja dikirim. Dia membukanya dan terkejut karena di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan salam. Aktor utama merasa takut sehingga ia segera mencari alasan untuk pergi. Tiba-tiba NHC Kwan mendengar suara seseorang mengetuk pintu. Ternyata orang itu adalah Giang NGH, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah pengurus rumah tangga yang diperkenalkan oleh Enam VNG. Giang NGH mendengar wanita itu berkata bahwa hari ini adalah ulang tahun bersama NHC Kwan dan Tuan C. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan hadiah untuk mereka berdua dan berharap mereka akan menyukainya. Malam harinya, pesta ulang tahun NHC Kwan sedang berlangsung. Fan Han datang untuk memberikan hadiah kepada tokoh utama hari ini, tetapi tanpa sengaja menumpahkan segelas anggur di tangannya. NHC Kwan terpaksa naik ke kamar untuk mengganti gaun lain, tetapi secara tidak sengaja melihat jaket suaminya ada bekas lipstik. Dia kesal turun ke pesta tetapi merasa bingung karena tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang berselingkuh dengan Dim Tan. Nanfi yang cantik dan menawan mendatangi NHC Kwan. Setelah bertanya, Nanfi baru tahu dia bekerja sebagai pengurus rumah tangga di sini. Namun, dia merasa iri ketika pihak lain berpakaian begitu indah, bermaksud merayu pria mana di sini. Giang NGH tidak mau kalah, langsung membalas dengan mengucapkan kata-kata yang bertujuan mengejek dan memprovokasi Nanfi. Dia marah dan berniat memukul Giang NGH, tetapi malah diserang balik oleh pihak lain. Untungnya NHC Kwan menahan agar Nanfi pergi lebih dulu. Jika tidak, mereka berdua akan merusak pesta ini. Aktor utama membawa keluar hadiah untuk dipamerkan kepada semua orang agar suasana suram ini hilang. Dia secara pribadi menawar lukisan yang pernah mereka berdua idam-idamkan, tetapi dia tidak merasa senang sama sekali. Setelah pesta berakhir, Fan Han dengan sedih mendatangi NHC Kwan untuk meminta maaf karena insiden barusan yang tidak sengaja mengotori gaunnya. Dia tidak terlalu memedulikan hal-hal kecil seperti itu lalu memeluk pihak lain agar Fan Han tidak terlalu khawatir. Tiba-tiba NHC Kwan menemukan bahwa parfum gadis ini sama persis dengan bau bekas lipstik di baju suaminya. Mungkinkah mereka berdua menggunakan alasan pekerjaan untuk bersama? Keesokan paginya, Fan Han diam-diam mencoba membuka kunci pintu kantor Tuan C tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba aktor utama muncul dari belakang memergoki gadis itu sedang melakukan sesuatu, ingin masuk kamar sambil membawa botol parfum honey. Fan Han bingung tidak tahu harus menjelaskan bagaimana tiba-tiba NHC Kwan muncul. Keduanya keluar berbicara dan ternyata hanya salah paham. Gadis itu mengatakan kemarin Honey datang ke ruang pameran membeli sofa dan meninggalkan parfum, lalu Fan Han tidak sengaja memecahkannya. Oleh karena itu, gadis itu membeli botol lain untuk dibawa masuk
masuk sebagai pengganti dan tidak ada maksud lain. Malam itu, NHC Kuan pergi mandi air panas dengan sahabatnya untuk bisa curhat tentang perselingkuhan suaminya. Tiba-tiba dia menerima pesan yang dikirimkan gambar Dim Tan sedang bercumbu dengan gundiknya. Tapi kemudian NHC Kuan melihat anting yang persis sama dengan yang dipakai Han Fi. Tak lama kemudian dia mengemudi pulang dekat rumah tetapi tidak berani karena sebelum itu dia sudah memberitahu suaminya bahwa dia pergi dalam perjalanan bisnis mendadak. NHC Kuan membuka telepon dan melihat lokasi handphone Han Fi yang sudah dia pasang muncul di dalam rumah. Tak disangka Dim Tan berani selingkuh dengan sahabatnya sendiri. NHC Kuan menangis terseduh-seduh perlahan masuk ke dalam rumah tetapi dia tidak mengerti mengapa dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengungkap mereka. Aktor utama sedang mengancingkan baju keluar tiba-tiba melihat istrinya muncul di sini. Dia maju bertanya kepada pihak lain lalu sayangnya dia terpeleset jatuh dari tangga dan pingsan. Han Fi mengambil kesempatan ini berniat membunuhnya tetapi dihalangi oleh Dim Tan karena jika tidak orang yang paling dicurigai adalah dia. Jadi dia terpaksa menuruti kata-kata itu dan buru-buru melarikan diri dari sini dulu. Tak lama kemudian NHC Kuan sangat beruntung tidak ada yang serius dari jatuhnya. Namun, hasil tes darah menunjukkan dia telah hamil 5 minggu. Dim Tan melihat istrinya sudah sadar lalu maju memberitahukan bahwa mereka akan punya anak. Dia juga sudah mendengarnya barusan dan masalah perselingkuhan suaminya masih belum terselesaikan. Jadi NHC Kuan tidak bisa merasa senang. Setelah beberapa saat, dia mengarang cerita untuk menjelaskan sebisanya yang membuat dia mengira dirinya salah paham tentang segalanya. Setelah itu aktor utama kembali ke rumah mencari-cari di tumpukan barang dan melihat jaket yang pernah dia buang mengapa ada di sini. Dia membuka rekaman video dari kamera dan melihat punggung seseorang yang membawa jaket ini masuk. Terlihat sangat akrab. Dim Tan langsung curiga bahwa orang itu adalah Gia NGH dan segera turun ke dapur untuk berbicara. Namun dia tidak mau mengungkapkannya karena kali lalu sibuk dengan beberapa urusan jadi kali ini hanya datang menyapa dengan sopan saja. Gia NGH mengambil bubur yang baru saja dia masak dan menyendokkan semangkuk untuk pihak lain. Sisanya akan dia biarkan Dim Tan bawa ke rumah sakit untuk memelihara NHC Kuan. Tiba-tiba Dim Tan menangkap tangan Gia NGH dan langsung menggendongnya ke atas meja untuk melakukan perbuatan tercela. Tiba-tiba dia meraba dan merasakan luka di paha pihak lain sehingga dia sedikit bertanya-tanya. Tiba-tiba ada orang yang datang menekan bel jadi Gia NGH harus keluar membuka pintu dan berhasil melepaskan diri dari bajingan itu. Lebih mengejutkan lagi Han Fi malah datang ke sini padahal sahabatnya sedang terbaring di rumah sakit dan dia tidak menjenguk. Diam-ce Gia NGH berkeras tidak membiarkannya masuk. Jadi Dim Tan muncul dan menarik Han Fi keluar untuk berbicara. Ternyata dia datang ke sini untuk merencanakan mengambil semua uang NHC Kuan dan melarikan diri jauh. Ditambah lagi, Han Fi tidak sengaja menjatuhkan anting mahal di sini kemarin. Mereka tidak akan menduga bahwa benda itu sekarang ada di tangan Gia NGH. Tak lama kemudian, di kantor, Han Fi sedang duduk menunggu semua orang tiba. Tiba-tiba NHC Kuan muncul dan membuatnya terkejut. Namun, saat rapat dimulai, dia sekarang tidak menaruh hormat pada teman dekat manapun dan mengungkapkan kejahatan penyalinan proyek Han Fi di depan semua orang. Setelah itu, mereka keluar untuk berbicara, yang juga tidak lebih baik karena NHC Kuan terus memaksa dan menanyakan siapa pacarnya. Tak lama kemudian, pemeran utama pria tiba di rumah dan melihat istrinya memanggil orang untuk mengganti kasur yang masih baru. Keduanya duduk dan berbicara. Dan akhirnya NHC Kuan menceritakan perselingkuhannya. Dia kesal dan segera pergi ke lemari, mengambil kemeja bernoda lipstik, dan melemparkannya langsung ke pria itu. Tapi kemudian NHC Kuan ditipu oleh kata-kata manis dan kebohongan suaminya. Dan dia malah mempercayainya. Malam itu, Giang NGH mengambil sikat gigi Dim Tan untuk membersihkan toilet dan mengembalikannya ke tempat semula. Dia masuk belakangan, tidak tahu apa-apa, dan masih menggunakan sikat gigi itu tetapi merasa ada bau yang aneh, membawanya turun. Dim Tan duduk dengan bosan di ruang tamu, minum sendirian. Tiba-tiba Giang NGH turun dengan gaun putih seksi yang membuatnya mabuk kepayang. Dia melihat lawannya tampak lelah dan bertanya apakah Dim Tan membutuhkan bantuannya. Giang NGH langsung meminta Dim Tan berbaring agar dia bisa memijatnya. Tapi kemudian dia melakukan hal itu membuat pemeran utama pria teringat pada orang yang pernah ia cintai sebelumnya yang sangat lembut dan cerdas. Tiba-tiba NHC Kuan muncul, kedua orang itu langsung berdiri, dia membiarkan suaminya berjalan duluan agar dia bisa berbicara dengan kepala pelayan. Namun, Giang NGH tidak takut sama sekali karena selama ini dialah yang mengirimkan foto-foto yang ia lihat kepada NHC Kuan. Keesokan paginya, Giang NGH sedang memasang sesuatu pada bola lampu dan tiba-tiba mendengar suara seseorang datang. Dia segera berbalik dan membersihkan lampu untuk menghindari kecurigaan. NHC Kuan membuka pintu dan terkejut melihat ibunya datang berkunjung. Dia mendengar berita bahwa putri
istrinya hamil sehingga sangat bersemangat untuk segera datang ke sana. Giang NGH yang berada di dekat situ juga menyadari bahwa orang itu dulu pernah mengucapkan kata-kata perhatian yang sama padanya. Dia membawakan beberapa buah dan menyapa wanita itu sebentar. Ketika Ibu Dim Tan ingin anaknya menyimpan makanan bergizi untuk kehamilan itu agar diminum oleh NHC Kuan, Giang NGH segera keluar ingin menyimpannya sendiri. Tak lama kemudian, dia memasak 2 mangkuk untuk melihat apakah wanita itu yang begitu baik berani memakannya atau tidak. Akhirnya, masih sesuai dugaan Giang NGH, Ibu Dim Tan menolak dengan halus lalu mendorong mangkuk itu untuk dimakan oleh Dim Tan. Ketika NHC Kuan selesai makan dan pergi bekerja, barulah Dim Tan berani lari ke kamar mandi untuk memuntahkan semua yang baru saja dimakannya. CHNHT meminta Dim Tan mengawasi NHC Kuan setiap hari karena sebulan lagi NHC Kuan akan menjadi bodoh atau gila. Selain itu, dia tidak boleh mempertahankan kepala pelayan itu, jadi dia harus mencari alasan untuk segera memecat Giang NGH. Malam itu, kepala pelayan Lam menumpahkan air ke seluruh rumah, dan ini adalah hadiah kejutan yang sengaja dia siapkan untuk Dim Tan. Pemeran utama pria kembali ke rumah melihat gelap gulita lalu memanggil Giang NGH, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba dia melihat banyak air mengalir di lantai, lalu teringat akan trauma masa lalu yang muncul kembali. Dim Tan takut lalu mundur, sayangnya terpeleset, kepalanya terbentur meja dapur lalu jatuh. Pemeran utama pria merasa pusing dan tiba-tiba melihat bayangan mantan pacarnya muncul. Dia sangat takut dan terus mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya. Giang NGH berusaha keras menekan dan bertanya siapa mereka yang memaksa Dim Tan melakukan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba pemeran utama pria terbangun dan melihat kepala pelayan Lam di depannya, tetapi mengapa dia tahu begitu banyak tentang dirinya? Dia segera mendorong lawannya dan memaksanya. Tiba-tiba Dim Tan menyadari luka-luka ini. Baru kemudian dia tahu bahwa orang di depannya adalah mantan istrinya, Giang NGH. Tiba-tiba NHC Kuan kembali ke rumah. Mereka tidak ingin ketahuan, jadi mereka berakting agar dia melihat suaminya mengalami kecelakaan. Keesokan harinya di kantor, Feian Han sedang berbicara dengan atasan On. Tiba-tiba pengacara THNG muncul membawa setumpuk buah kering dari ibunya untuk kedua saudara itu. Begitu dia menyebut Bibi VNG, lawan bicaranya langsung menelepon untuk bertanya. Wanita itu tidak tahu apakah kepala pelayan yang dia bawa cocok dengan NHC Kuan atau tidak. Meskipun gadis itu sedikit pincang saat berjalan, dia adalah orang yang jujur dan bekerja sangat keras. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena orang yang ada di rumah itu benar-benar normal. Pada saat yang sama, Giang NGH baru saja berhasil membuka brankas tetapi tidak ada informasi tentang Dim Tan di dalamnya. NHC Kuan segera pulang ke rumah dan mengungkap wajah asli kepala pelayan palsu ini. Keduanya berdebat sengit tetapi Giang NGH sama sekali tidak takut. Sekarang dia sudah dipecat, tetapi jarang sekali dia menjadi orang baik. Jadi, dia mengingatkan NHC Kuan lagi bahwa masalahnya tidak hanya sekadar perselingkuhan. Giang NGH sedang duduk di kantor, merenung. Tiba-tiba seseorang datang memanggilnya dan membuatnya terkejut. Mereka duduk bersama merencanakan cara menghadapi Dim Tan dan menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain, pemeran utama pria baru saja menghangatkan semangkuk makanan bergizi untuk kehamilan lalu tidur bersama. Namun NHC Kuan ragu-ragu dan belum mau makan. Dia hanya perlu menggunakan sedikit kata-kata manis dan istrinya langsung menurut dan menghabiskan mangkuk itu. Setelah dia pingsan, pemeran utama pria segera membuka brankas dan mengambil semua perhiasan mahal. Tiba-tiba ada telepon dari Han Vi yang mabuk menelepon dan mengganggu, memintanya datang ke tempatnya. Oleh karena itu, malam itu Dim Tan segera pergi ke tempat yang dijanjikan untuk menjemput Han Vi tetapi sayangnya terlihat oleh rekan NHC Kuan. Mereka memergoki keduanya sedang berselingkuh. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa NHC Kuan juga baru saja tiba di tempat itu dan menyaksikan semuanya. Malam itu, dia bertanya kemana suaminya pergi, tetapi dia masih berbohong tentang pekerjaan di pameran. NHC Kuan, karena kasihan pada bayi dalam kandungannya, hanya bisa duduk di sana menangis dan tidak berani mengungkapkan kebenarannya. Keesokan harinya, Giang NGH sedang melacak Ahaj dan toko emas Kim Feian. Tetapi sayangnya dia ketahuan oleh pria itu, yang langsung memukulnya hingga pingsan dan membawanya ke tempat Dim Tan. Pemeran utama pria membangunkan lawannya dan segera menghancurkan ponsel yang berisi informasi itu. Dia sangat marah karena dia berani berbicara dengan uang. Dendam ini adalah nyawa bayi yang belum sempat dilahirkan Giang NGH. Dia sendiri yang akan mengirim kalian semua ke penjara dan akan membuat mereka hidup lebih buruk daripada mati. Dim Tan melihat sikap lawannya tidak baik, jadi dia mengikat Giang NGH. Tiba-tiba Ahaj muncul dan ingin melaksanakan kesepakatan. Dia ingin tahu hubungan mereka sebagai imbalan untuk membebaskannya. Ahaj melihat Giang NGH masih keras kepala,
Jadi dia segera mengeluarkan obat dari saku bajunya dan menuangkannya ke mulut lawan. Sampai dia mengatakan bahwa bajingan itu melakukan hal itu ingin membakarnya lagi hari itu. Pria itu menyadari bahwa ini adalah Giang NGH, jadi dia segera melepaskan ikatan itu dan ingin memperkosanya karena sekarang dia memiliki wajah yang sangat cantik. Tiba-tiba ada telepon masuk. Untungnya Giang NGH berhasil melarikan diri dari bajingan itu. Ah tiba di tempat pertemuan Fen Han lalu mengeluarkan kalung yang baru saja dia beli untuk pacarnya. Di sisi lain, NHC Kuan sedang berlatih memanah ketika tiba-tiba Han Fi muncul dan mencela karena memalsukan bukti dan surat tuduhan. Ditambah lagi, dia menceritakan semua tentang cinta segitiga mereka. NHC Kuan juga tidak mau menanggung malu dan berdiri untuk berdebat satu lawan satu dengan Han Fi. Tiba-tiba dia mengangkat busurnya dan langsung menembak ke lengan Han Fi. Tak lama kemudian, NHC Kuan pergi mencari bukti dan menemukan buku catatan pameran Chan Feng Game Mai yang diselenggarakan oleh Dim Tan. Ternyata semuanya palsu dan Dim Tan sudah menipu NHC Kuan sejak awal. Di sisi lain, pemeran utama pria pergi ke ruangan tempat Giang NGH dikurung dan tiba-tiba melihat lawan tergeletak di tanah. Dia dengan ramah meminta maaf atas masalah Ah dan mengizinkannya pergi tetapi menyuruhnya mengambil uang dan hidup di tempat lain. Tak lama kemudian, Dim Tan sedang duduk di kantor ketika tiba-tiba Han Fi yang mabuk muncul. Dia memberikan setumpuk foto mereka yang diambil secara diam-diam dan memberitahu lawan bahwa dia sudah menceritakan semuanya kepada NHC Kuan. Pemeran utama pria sangat marah, melemparkan barang-barang, dan langsung memarahi Han Fi habis-habisan. Tiba-tiba asistennya datang dan melaporkan bahwa asisten NHC Kuan, Ko THM, datang menemuinya. Ketika dia keluar, Fen Han segera mengajak Han Fi ikut, tetapi gadis itu pura-pura lupa barang sehingga meminta Han Fi membukakan kata sandi. Mengambil kesempatan ini, Fen Han menghafal kata sandi, dan ketika mengantar Han Fi naik taksi, dia meninggalkan sesuatu di tasnya. Di sisi lain, NHC Kuan pergi ke kamar Giang NGH untuk berbicara. Dia merasa takut ketika lawan menggunakan 1001 cara untuk mendekatinya dan bahkan menggunakan trik untuk memprovokasi NHC Kuan hingga marah. Giang NGH akhirnya menceritakan semua hal di masa lalu. Sejak dia masih berpacaran dengan Dim Tan, dia telah menggunakan segala cara untuk merebut hartanya. Dan sekarang adalah giliran NHC Kuan. Keduanya sudah berbicara lama dan akhirnya ia pun sadar sebagian. Jadi sekarang NHC Kuan memutuskan untuk menceraikan Dim Tan. Setelah itu, dia datang ke tempat tinggal Giang He memarahinya karena telah mengatakan seluruh kebenaran kepada istrinya. Pemeran utama pria itu segera mendorongnya ke dinding mengancam bahwa jika Giang He melawannya sekarang, dia tidak akan pernah berbelas kasih lagi. NHC Kuan sekarang tidak dapat ditemukan dan jika terjadi sesuatu padanya, Giang He yang akan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Fen Han menyelinap ke kantor Dim Tan dan menemukan informasi karyawan grup On TH. Ia bahkan memasang kamera mini agar bisa dengan mudah memantau gerak-gerik bos lama. Setelah pengacara THNG mendengar kabar dari Dim Tan bahwa istrinya telah hilang, ia pun sangat khawatir mencari NHC Kuan karena pernah berjanji akan selalu berada di sisi NHC Kuan apapun yang terjadi. Ketika pengacara THNG melihat dua orang sedang berdiri berbicara, ia pun diam-diam pergi. Setelah itu, NHC Kuan mengalami mimpi buruk saat melihat ada seseorang dengan kepala babi muncul di rumah dan terus mengejarnya. Tiba-tiba NHC Kuan terbangun kaget, ia diberitahu bahwa ia pingsan setelah berjalan-jalan di dekat pantai. Kemudian, pemeran utama pria membawa rekam medis kepada CHNHT. Ia sangat senang karena sekarang dengan adanya surat keterangan kejiwaan ini, rencana mereka sudah setengah berhasil. CHNHT memberikan 2 tiket pesawat ke Thailand dan meminta Dim Tan membawa istrinya agar ia menjadi gila di sana. Saat itu, ia akan dengan mudah kembali ke negara itu dan mengambil alih semua aset NHC Kuan. Kemudian Fen Han memberitahu bahwa Po Giam Chechao datang mencarinya. Setelah keduanya duduk merencanakan sesuatu, Dim Tan segera mendekat dan berhubungan intim dengannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada kamera tersembunyi yang telah merekam semuanya. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu berdiri di pinggir jalan tetapi tidak tahu bahwa Giang He sedang menunggu di dalam mobil. Ketika dia baru saja melangkah ke jalan, dia segera menerjang. Namun, NHC Kuan berlari dan mendorong Dim Tan sehingga Giang He harus mengerem mendadak, mengubah arah, dan langsung pergi. Chao Lan memarahi anak buahnya karena tidak memberitahunya bahwa Lam Giang NGH masih hidup. Pantas saja si babi kali ini tidak patuh. Dia memutuskan untuk membiarkan anak muda itu berpikir dengan baik tentang tujuan awal, menyuruh seseorang membungkus handuk dan memukul Dim Tan karena tidak ingin meninggalkan luka yang jelek pada tubuh model itu. NHC Kuan duduk menggambar lukisan kepala babi mengingat kejadian yang telah terjadi, meskipun tidak tahu harus mendengarkan siapa. Ia percaya diri bisa memecahkan masalah ini dengan sukses. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, teman THNGT berdiri di depan pintu mengganggu pemeran utama wanita. THNGT mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan akta pembagian harta pasangan suami istri itu. Ketika teman itu bertanya lagi, NHC Kuan berkata bahwa ia juga sedang memikirkan kembali masalah perceraian. Setelah itu, ia meminta THNGT menyelidiki identitas seniman Tionghoa asal Dim Tan.
Karena sekarang ia tidak berani memastikan sepenuhnya sehingga ingin mengonfirmasi kembali, hendak pergi THNGT melihat lukisan kepala babi dan bertanya-tanya. NHC Kuan menceritakan tentang mimpi buruknya. Ia sering bermimpi tentang seorang pria bertopeng kepala babi yang mengejar dan membunuhnya. Ketika THNGT pulang, ia kebetulan berpapasan dengan Dim Tan. Ia memprovokasi sehingga THNGT hampir menyerang, tetapi ia tetap menjaga akal sehatnya. Akhirnya THNGT mengingatkannya untuk berhati-hati karena ia sedang melakukan pekerjaan penyelesaian perceraian sepihak. Khusus untuk suami-suami keras kepala seperti Dim Tan itu, alih adegan, Jiang He menyadari bahwa ia sedang diikuti lalu segera melapor kepada rekan timnya. Ia tidak lupa mengingatkan agar lawan bicara menyuruh seseorang memeriksa keadaan NHC Kuan. Di sisi ini, NHC Kuan melihat foto suaminya dan tiba-tiba menyadari bahwa punggungnya sangat mirip dengan si kepala babi itu. Setelah itu, Feian Han membawa hadiah untuk menanyakan kabar NHC Kuan. Feian Han duduk mengobrol sebentar lalu memuji kalung di leher pemeran utama wanita, kemudian menemukan bahwa kalung itu tergores. Meskipun Kim Cheng-ge sangat keras sehingga hal ini tidak mungkin terjadi, NHC Kuan pun mengerti sesuatu lalu mengalihkan pembicaraan. Saat pemilik rumah tidak memperhatikan, Feian Han diam-diam meletakkan alat perekam di pot tanaman. Malam itu, NHC Kuan memeluk tumpukan perhiasan pemberian suaminya dan menangis sedih. Ia sendiri tidak menyangka perhiasan-perhiasan itu. Perasaan cinta yang mendalam selama ini yang Dim Tan berikan padanya semuanya palsu. Rumah Giahi telah dibobol. Dim Tan memukuli Giahi hingga pingsan untuk mencari bukti. Pada saat yang sama, saat bermimpi, NHC Kuan juga menemukan bahwa Dim Tan adalah orang yang mengenakan topeng kepala babi. Ia ketakutan dan ingin menghubungi Giahi, tetapi nomor teleponnya sudah masuk daftar hitam. Ternyata Dim Tan diam-diam menggunakan telepon istrinya untuk memblokir Giahi sejak lama. Meskipun dibatalkan pemblokirannya, NHC Kuan tetap tidak bisa menghubungi Giahi. Di sisi ini, Giahi dirampok semua bukti kejahatan oleh sekelompok preman. Sebelum pergi, dia bahkan membuka katup gas bersumpah untuk tidak memberi Giahi kesempatan kedua untuk bertahan hidup. NHC Kuan melihat situasi tidak beres lalu segera pergi ke rumah Giahi. Giahi saat ini sedang berjuang di batas antara hidup dan mati. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, NHC Kuan masuk, barulah Giahi tahu ia telah diselamatkan. Ia tidak lupa mengingatkan NHC Kuan untuk merahasiakan bahwa ia berhasil keluar. Giahi juga terkejut bahwa komplotan Dim Tan berani datang ke rumah untuk membunuh dan membungkamnya. Karena sekarang berbahaya untuk pergi kemanapun, NHC Kuan memutuskan untuk membawa Giahi ke rumah teman akrabnya untuk pemulihan. Meskipun ingin melapor ke polisi, semua dokumen yang dikumpulkan Giahi telah diambil oleh mereka. Jika melakukannya, itu akan membangunkan ular dari tidurnya. Setelah percakapan itu, pemeran utama wanita telah memahami wajah asli dari orang yang tidur seranjang dengannya. Ia setuju sepenuhnya untuk bekerja sama dengan Giahi menjatuhkan kelompok preman itu. Saat sedang berbicara, tiba-tiba pemeran utama wanita pusing. Giahi langsung tahu ada masalah. Sebelum pemeran utama wanita pergi, ia mengingatkan agar berhati-hati dengan hal-hal aneh dalam makanan yang diberikan Dim Tan. Berdiri di atas melihatnya, Giahi berpikir dalam hati bahwa ia berterima kasih karena NHC Kuan telah mengumpulkan petunjuk, tetapi juga tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Saat ini, kedua bersaudara itu saling memandang dan berjanji pada diri sendiri akan melakukan yang terbaik untuk menjatuhkan kelompok preman itu. Setibanya di rumah, NHC Kuan disambut hangat oleh ibu mertuanya. Keduanya terus membujuknya untuk meminum semangkuk sup untuk menyehatkan cucu di dalam kandungan. Namun, sebenarnya NHC Kuan sudah lama mengetahui wajah asli mereka. Ia ragu-ragu memikirkan cara untuk membuangnya saat ibu dan suaminya menatapnya. Tiba-tiba Han Fi menelepon Dim Tan. Ia dengan gembira berterima kasih kepada kekasihnya atas hadiah kecil itu, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah boneka beruang yang berisi alat sadap yang telah dipasang Feian An. Feian An mendengar kalimat yang akrab itu lalu teringat kakak perempuannya yang bernasib buruk. Ia berjanji akan menjaga dirinya sendiri dan membalas dendam untuk kakaknya. Keesokan paginya, NHC Kuan bangun dan menemukan ada bekas tinta merah di tangannya. Pasti kedua ibu dan anak itu telah menyakitinya dan memberinya obat tidur untuk melakukan sesuatu. Ia diam-diam masuk ke dapur mencari petunjuk. Tiba-tiba ibu mertuanya datang bertanya. Untungnya, ia berhasil mengambil sedikit zat aneh itu. Tiba-tiba Dim Tan datang. Pemeran utama wanita berpura-pura seperti sedang buang air. Untungnya, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dim Tan memeriksa kamar tidur istrinya untuk memastikan ia tidak menemukan apapun. NHC Kuan juga tahu bahwa kelompok preman ini memulai tahap menghilangkan bukti. Ia berjalan cepat menuruni tangga dan mendengar ibu dan anak itu membicarakan rencana memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk secara sah mengambil alih seluruh hartanya. Keesokan paginya, Dim Tan menemukan istrinya tidak berada di sisinya lalu mendatanginya dan bertanya. NHC Kuan mengatakan bahwa perusahaan memiliki proyek yang perlu diawasi sehingga ia bersiap untuk pergi bekerja. Ia sepertinya menyadari ada yang tidak beres lalu bertanya apakah istrinya sengaja menghindarinya. NHC Kuan berpura-pura menjadi istri yang patuh untuk menyelinap pergi. Di rumah, Chow Lan juga menyadari reaksi si babi ini tidak begitu benar. Dim Tan masih yakin ia dapat mengendalikan masalah ini. Ia tidak tahu bahwa istrinya diam-diam sedang menyelidiki zat aneh di dalam makanannya. Ia memberitahu Giang He rencana memasukkan
orang ke rumah sakit jiwa. Segera setelah itu, THNGT juga membawa hasil penyelidikan latar belakangnya. Dim Tan pada dasarnya bukanlah seorang seniman Tionghoa. Semua sofa di tempatnya adalah karya seniman Tionghoa. Ia saat ini menggadaikan secara ilegal semua properti atas nama NHC Kuan. Mengetahui hal ini, pemeran utama wanita memutuskan untuk mengambil kembali semua aset ke tangannya terlebih dahulu. Sementara hal-hal lain akan ia urus setelah selesai pemeriksaan kehamilan. Mendengar ini, THNGT segera mengajukan diri untuk menemaninya. Tetapi Jiang He bertanya ia ikut sebagai apa, ia tidak bisa menjawab. Setelah berdebat, akhirnya ketiganya pergi bersama ke rumah sakit. Jiang He mencari kenalan untuk meminta diperiksa zat aneh itu. Sementara THNGT menunggu pemeran utama wanita selesai pemeriksaan kehamilan. Begitu ia keluar, THNGT dengan khawatir mengingatkan NHC Kuan untuk beristirahat di rumah dan menyerahkan masalah penyelidikan kepadanya. Namun, pemeran utama wanita tetap memutuskan untuk bangkit dan merebut kembali kedamaian. Karena ia ingin anaknya lahir di tempat yang bebas dari penipuan. Di sisi ini, TUMNG memarahi kekasihnya karena membuatnya jatuh miskin dan selalu bersikap kasar padanya. Mendengar kata-kata makian itu, preman itu malah menuduh TUMNG berkhianat lalu kabur. Di sisi ini, Dim Tan senang setelah memindahkan semua uang ke rekeningnya. Ia bahkan merayu kekasih gelapnya. NHC Kuan kembali ke rumah melihat ambulans di depan pintu dan langsung tahu apa yang akan terjadi. Ia berpura-pura tidak tahu dan bertanya pada suaminya tentang ambulans itu, tetapi dia pura-pura polos. Setelah itu, Dim Tan mencampurkan sesuatu ke dalam semangkuk sup untuk istrinya. Pada saat yang sama, Jiang He menerima hasil bahwa obat itu mengandung zat halusinogen. Jiang He segera menelepon Ruo Jun setelah mendengar pemeran utama wanita. Setelah itu dia berpura-pura mual untuk menghindari semangkuk sup. Gurunya tidak memaafkan pemeran utama wanita itu, dia pun mengumumkan bahwa dia sedang mempersiapkan penawaran umum. Sebentar lagi perusahaan dapat meningkatkan aset 3 miliar dolar ribuan kali lipat. Berita yang lebih mengejutkan adalah dia ingin Dim Tan mengambil alih pengelolaan perusahaan menggantikannya. Seperti yang diperkirakan, ikan itu langsung mematuk umpan dan menyerah memaksanya meminum racun. Pada saat yang sama, pihak ini, THNGT melaporkan rumah sakit agar mereka mengirim kembali ambulans. Dia juga memeriksa transaksi dan menemukan bahwa pinjaman itu tidak atas nama Dim Tan. Di rumah, ketika dia menyatakan keinginannya untuk pergi ke perusahaan, Ruo Jun segera menolak karena dia belum memberitahu staf. Begitu mangsa pergi, Chow Lan segera mengingatkan Dim Tan untuk menyelidiki orang yang melaporkan staf rumah sakit dan memastikan apakah perkataan pemeran utama wanita itu akurat. Di pihak ini, THNGT melaporkan bahwa suami Ruo Jun telah menghisap darahnya untuk mempertahankan galeri seninya. Dia juga secara sewenang-wenang menggadaikan rumah-rumah ini untuk meminjam 300 juta tetapi tidak atas nama Dim Tan. Wakil Direktur Ban Guangtong adalah orang yang membantunya dalam masalah ini. Segera setelah itu, mereka bertiga datang untuk menanyakan hal itu. Meskipun dia tetap keras kepala, tetapi ketika THNGT berdiri sebagai pengacara perwakilan untuk Ruo Jun, dia langsung mengatakan yang sebenarnya bahwa dia hanya berani menulis nama Ton Kuyen yang telah meninggal di surat utang. Setelah menunjukkan gambar untuk konfirmasi, baru diketahui bahwa itu adalah Chow Lan yang menggunakan identitas palsu. Sebelum wakil direktur pergi, pemeran utama wanita tidak lupa memperingatkan bahwa ayah dari pria itu hanya memanfaatkannya. Sekembalinya ke rumah, Ruo Jun menyatakan keinginannya untuk menggadaikan sebagian aset untuk mendapatkan keuntungan besar dengan Dim Tan. Dia juga dengan senang hati setuju. Tetapi agar rencana ini cukup meyakinkan untuk menipu dua ibu dan anak itu, masih ada satu karakter lagi. Segera setelah itu, Ruo Jun datang mencari Han Fi. Dia berakting dengan ekspresi sedih meminta maaf kepada pihak lain. Setelah itu, dia mengundang Han Fi untuk melanjutkan bekerja di perusahaannya. Dengan kehadirannya di perusahaan, Ruo Jun juga mengumumkan penyerahan posisi CEO kepada suaminya. Berita panas itu dengan cepat sampai ke telinga Ruo Kuan dan komplotannya. Dia memutuskan untuk melepaskan tali panjang untuk memancing ikan besar. Sementara itu, di perusahaan, Ruo Kuan mendengar bahwa TUMNG telah hilang karena patah hati. Mengetahui berita tersebut, pemeran utama wanita bersumpah untuk membiarkan geng preman itu menderita sedikit demi sedikit. Saat ini, Dim Tan datang mencari geng jalanan itu, mengambil dokumen identitas mereka dan mengambil uang. Kemudian dia mencari rekan-rekannya di bank untuk menarik uang dan memberikannya kepada istrinya untuk diinvestasikan. Ketika dia pergi, Fan An diam-diam memasuki ruangan untuk mencari petunjuk. Tak disangka, kelompok orang ini memiliki daftar pribadi babi yaitu gadis-gadis muda yang cantik. Itu adalah papan informasi karyawan perusahaan perhiasan Wenshi. Fan An baru menyadari bahwa mereka adalah organisasi penipu asing yang terencana. Pindah adegan Dim Tan membawa setumpuk sertifikat kepada istrinya yang membuatnya sangat gembira. Ruo Jun dengan cepat memberitahu teman-temannya bahwa dia berhasil memulihkan sebagian aset. Untuk merayakan, THNGT segera pergi ke dapur untuk membuat hidangan lezat dan mengundang kedua gadis itu untuk makan. Saat duduk makan, teman itu juga menyisakan tempat di samping Ruo Jun untuk dirinya sendiri. Jiang He juga memuji karena semua hidangan di meja adalah hidangan yang disukai pemeran utama wanita. Setelah itu, dia menyatakan keinginannya untuk menitipkan sertifikat aset di rumahnya. THNGT tanpa ragu mengatakan bahwa di rumahnya, Ruo Jun tidak perlu sungkan. Melihat pemeran utama wanita menyesal
sekali waktu yang dihabiskan untuk membangun karir bersama suaminya. Giang Hee segera menghibur bahwa ini karena keserakahan pria itu yang terlalu besar sehingga dia harus membayar harganya. Giang Hee berkata bahwa apa yang disebut pernikahan hanyalah alasan bagi manusia untuk melegalkan beberapa perilaku. THNGT segera membantah dan menyeret setumpuk bukti tentang berbagai undang-undang. Setelah itu, teman itu menatap Ruo Jun dan berkata bahwa dia ingin menikahi seseorang yang dia cintai. Melewati keempat musim bersama dengan bahagia, pemeran utama wanita terkejut dan segera menyebutkan masalah utama. Sekarang masih ada sejumlah besar uang dari penjualan perhiasan. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang sangat aman. Ruo Jun lalu teringat bahwa setiap bulan dia secara pribadi mengirimkan sofa diotan kepada wanita bernama Chao Lan. Sementara kelompok teman-teman sedang merencanakan balas dendam, Tiu Meng telah meninggal di tepi laut. Jadi, mantan pacarnya dihukum. Ah Feian sangat marah ketika menerima berita itu. Sudah lama dia iri dengan kehidupan mewah Dim Tan. Akibatnya, kedua bersaudara itu bertengkar satu sama lain dan tidak rukun hanya karena uang. Setelah itu, pemeran utama pria sedang membahas pekerjaan dengan Feian An ketika preman itu datang untuk menagih utang. Dia memukuli Dim Tan dengan parah. Feian An yang mendengarnya di luar sangat senang. Dia segera memberitahukan kabar baik itu kepada teman-temannya. Meskipun dia dipukuli, pemeran utama wanita masih ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri Dim Tan berlutut memohon padanya. Saat ini, Dim Tan dengan marah menanyai Chao Lan karena tidak mentransfer uang kepadanya. Tampaknya internalnya sudah agak berantakan. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Otan. Malam itu, pemeran utama wanita melihat suaminya terluka. Dia berpura-pura sedih dan membersihkan lukanya. Keesokan harinya dia mengantar suaminya dalam perjalanan bisnis. Dengan THNGT membuntuti untuk mencari petunjuk. Tetapi dia juga menyadarinya dan memanggil seseorang untuk membantunya di sekolah. THNGT melaporkan kepada teman-temannya bahwa Dim Tan membawa tas hitam keluar dari panti jompo. Segera setelah itu, dia ditabrak mobil. Tepat pada waktunya dia mengirim pesan untuk memberitahu teman-temannya, lalu dia pingsan. Pada saat yang sama, di pihak ini, kalung Ruo Jun tiba-tiba putus dan dia menerima pesan selamat malam dari THNGT. Karena tidak dapat dihubungi, pemeran utama wanita dan Giang Hee pergi ke panti jompo Diotan. Sesampai di sana, mereka bertanya kepada staf di sana tentang Dim Tan. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Tiu Feian yang sering datang mengunjungi ibunya. Mereka masuk untuk mencari informasi, tetapi wanita tua itu sakit sehingga dia tidak lagi sadar. Ketika mereka khawatir tentang teman mereka, THNGT tiba-tiba mengirim pesan sehingga keduanya dapat tenang dan fokus mencari petunjuk. Giang Hee menemukan bahwa baterai ponselnya habis dan pergi mencari pengisi daya. Tak disangka, di dalam ponsel ada rekaman video yang mengancam Dim Tan karena dia kekurangan uang. Giang Hee juga tahu ada organisasi yang khusus mengancam korban dengan video seperti itu. Tetapi setelah berhasil menagih uang, mereka menginginkan lebih banyak lagi. Mungkin ini juga alasan ibu Dim Tan jatuh sakit menjadi seperti itu. Saat merasa kasihan pada wanita tua itu, keduanya juga menemukan tumpukan emas di bawah tempat tidur. Saat ini, anggota keluarga juga memberitahu Dim Tan, Ruo Quan membayar biaya kamar untuk ibu mertuanya sampai akhir hayatnya. Sedangkan Giang Hee diam-diam membawa koper berisi penuh emas keluar. Ketika masuk ke mobil, pemeran utama wanita masih ragu sedikit karena khawatir pada THNGT. Akhirnya, mereka berdua tetap tinggal untuk mencari teman mereka. Dim Tan kembali dan menemukan aset serta ponselnya, tahu identitasnya telah terungkap. Dia terpaksa berlutut memohon Chao Lan menyelamatkan nyawa ibu dan anaknya. Saat sedang mengomel, dia menemukan alat penyadap di pot tanaman. Feian An yang mendengarnya segera memberitahu rekan-rekannya karena tahu dia bersiap untuk mengeksekusi kedua orang itu. Pemeran utama wanita masuk ke kamar mencari petunjuk, lalu terdengar suara di luar. Keduanya bersembunyi, tetapi yang masuk ternyata adalah Feian An. Sesampai di rumah kosong, Giang Hee mengalihkan perhatian agar pemeran utama wanita dapat melarikan diri dengan aman. Giang Hee terdesak. Dia menggunakan kata-kata manis dan uang untuk merayu Ah-Haj tetapi tidak berhasil. Dia bertanya siapa sebenarnya nama CHNHT itu. Dia masih mengancam Giang Hee ketika dia dipukul dengan tongkat di kepala olehnya dan jatuh ke bawah dengan menyedihkan. Rekannya segera melaporkan kepada CHNHT. CHNHT Chao Lan juga melaporkan kepada Dim Tan memperingatkannya untuk bertindak hati-hati. Tiga pemeran utama wanita kembali ke rumah teman baik itu untuk bersembunyi. Mereka bertanya-tanya mengapa Feian An muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Ruo Quan menjadi bingung setelah mendengar rekaman tantangan dari suaminya. Saat ini, Feian An menceritakan bahwa dia dan Giang Hee telah saling mengenal sejak setengah tahun yang lalu. Menjadi asisten Dim Tan hanya untuk mendekatinya saja. Adapun alasan Feian An ikut campur dalam masalah ini adalah untuk membalas dendam. Dim Tan telah membunuh kakak perempuannya bernama Feian Di. Dia adalah satu-satunya kerabat gadis itu. Kakaknya adalah orang yang rajin dan baik hati tetapi dibutakan oleh cinta. Akibatnya, keadaannya berangsur-angsur memburuk. Sebelum menghilang,
Fendi bahkan membuat banyak makanan dan menyimpannya di lemari es agar adiknya bisa memakannya secara bertahap. Saat merapikan barang-barang, Fendi menemukan buku harian kakaknya. Dari situ dia baru mengetahui proses percintaan dengan pria jahat itu. Fendi digoda oleh pacarnya lalu digambarkan masa depan yang indah. Setelah itu, dia dibujuk untuk mengajukan pinjaman besar untuk berbisnis. Fendi bercerita sambil menangis. Setelah menerima uang, pria itu menghilang, meninggalkan utang besar pada Fendi yang terus-menerus diganggu oleh penagih utang. Dan merasa bersalah kepada adiknya, Fendi memilih untuk bunuh diri. Awalnya Fendi juga menyelidiki banyak hal tetapi tidak mengetahui identitas orang itu. Mungkin jiwa kakaknya di surga telah membantu sehingga Fendi secara tidak sengaja mendengar pengakuan Dimtan di rekaman video. Setelah itu Fendi menunjukkan daftar mangsa yang telah dia temukan. Setelah merangkai semua kejadian, Fendi baru tahu bahwa pria itu dengan hati-hati memilih setiap mangsa, lalu menyerahkannya kepada geng di luar negeri. Mendengar ini, NHT Kwan sangat menyesal karena telah membiarkan sahabatnya jatuh ke dalam perangkap manusia ini. Pemeran utama wanita memutuskan untuk kembali ke sisinya untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Harus tepat waktu menyelamatkan gadis-gadis yang terperangkap, jika tidak gadis-gadis itu akan mati. Meskipun kedua temannya mencegah, NHT Kwan tetap mengabaikan bahaya untuk berdiri menyelamatkan orang. Dia tidak tahu kapanpun Dimtan khawatir identitasnya akan terungkap, jadi dia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. NHT Kwan kembali ke rumah dan bertemu Chow Lan yang sedang melarikan diri. Dia bertanya tentang identitasnya tetapi wanita itu pura-pura tidak tahu dan melarikan diri. Di atas, Dimtan terbaring di genangan darah, menakuti sang tokoh utama wanita. Dia mengucapkan kata-kata penyesalan terakhirnya kepadanya. Tetapi tiba-tiba NHT Kwan menyadari bahwa lukanya cukup dangkal sehingga tidak bisa mengeluarkan banyak darah. Pasti penjahat ini sedang membuat tipuan lain untuk menggodanya. Karena dia sudah berakting, tokoh utama wanita itu juga berpura-pura percaya padanya agar dia senang. Setelah membalut lukanya, dia memohon pada NHT Kwan untuk memberinya waktu untuk merawat ibu dan anaknya. Setelah bayinya lahir, dia akan menyerahkan diri ke polisi. NHT Kwan bertanya kepadanya tentang kebenaran semua hal dan baru kemudian mengetahui bahwa Dimtan kehilangan uang sehingga dia dijual ke luar negeri. Karena penampilannya bagus, dia masuk ke grup modal, dibentuk dan diajari trik untuk menipu gadis-gadis muda. Dimtan mengatakan bahwa dia mendekatinya adalah nyata tetapi dia sudah jatuh cinta pada NHT Kwan. Jadi pasangan yang baru menikah itu berdamai lagi untuk membangun kembali kehidupan keluarga. Saat sedang istirahat, tiba-tiba NHT Kwan menemukan alat pelacak di atasnya. Dia sangat ingin melihatnya sehingga NHT Kwan membiarkannya. Keesokan paginya, Dimtan memegang ponselnya dan merekam video saat istrinya sedang tidur. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin anaknya tahu wajah ayahnya. Dia juga berpesan kepada istrinya untuk menjaga dirinya dengan baik, menyebutkan bahwa putrinya ingin mengajak suaminya jalan-jalan untuk membeli beberapa barang untuk bayinya. Saat sang tokoh utama wanita pergi ke toilet, dia memberitahu teman-temannya bahwa sudah waktunya untuk menyembelih babi dan mengambil darahnya, sementara Giang He telah membuat janji untuk bertemu dengan para korban. Gadis-gadis ini setuju untuk berbagi tentang proses masuk ke dalam perangkap pembantaian babi. Fan An juga ingat bahwa dia belum menghubungi THNGT. Setelah itu, Fan An pergi menemui gadis-gadis itu dan membentuk aliansi untuk membalas dendam bagi para wanita. Giang He memperingatkan gadis-gadis yang keras kepala tetapi malah dimaki balik. Di sisi lain, NHT Kwan sedang membuat tempat tidur untuk putrinya bersama suaminya ketika Hanfi menelepon. Dia berjanji akan menyelesaikan hubungannya dengan wanita itu dengan baik lalu pergi. Ketika dia tiba di rumah Hanfi, dia berpura-pura menyedihkan. Dia mengeluh bahwa dia diganggu oleh kekasihnya setiap hari dan kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya. Dimtan mengisyaratkan bahwa dia ingin melarikan diri jauh bersama Hanfi dari tempat ini. Secara kebetulan, wanita itu juga sudah lama memimpikan hal ini. Dimtan melihat ikan itu menggigit Kai lalu bertanya tentang uang. Tergoda oleh kata-kata manis, Hanfi segera memamerkan uang yang telah dia tabung sejak lama. Mereka berdua bisa pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang. Fan An mendengar ini dan segera melaporkannya kepada NHC Kwan. Meskipun dia sudah tahu segalanya, sang tokoh utama wanita masih ingin mendengar bagaimana penjahat ini berakting. Dia bercerita bahwa Hanfi telah menabung sejumlah uang dari penggelapan dana publik perusahaan. Sang tokoh utama wanita juga berpura-pura marah agar dia senang. Dia mengucapkan terima kasih kepada suaminya dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik tetapi hilangnya THNGT membuat sang tokoh utama wanita khawatir. Sementara karyawan melaporkan penggelapan Hanfi dengan jumlah uang yang besar. Dan wanita itu juga mendengarnya. Segera setelah itu, NHC Kwan mengadakan pertemuan darurat, mengkritik Hanfi di depan semua orang tetapi wanita itu tetap menyangkal kejahatannya. Ketika sang tokoh utama wanita mengeluarkan bukti, Hanfi memarahinya, jadi dia langsung dikeluarkan dari perusahaan. Setelah Hanfi menelepon kekasihnya, Dimtan tahu bahwa wanita ini persis seperti yang dia prediksi. Dia telah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Jika dia memiliki motif pembunuhan yang jelas, maka selanjutnya akan lebih mudah.
dia hanya perlu menggodanya untuk mengambil tindakan terhadap On NHC Kwan. Sementara dia akan memerankan peran sebagai suami yang sedih dan putus asa yang mewarisi kekayaan istrinya dengan sempurna. Memikirkan hal ini, dia sudah merasa sangat bersemangat. Dia keluar dan memberitahu Feyen An untuk menutup toko dan istirahat selama 2 jam, meminta dia untuk membelikan bubur di toko terdekat karena dia merasa tidak enak badan. Setelah itu Dim Tan datang ke rumah Nanfi, dan wanita itu sudah melipat pakaiannya untuk melarikan diri. Dia menaruh sesuatu ke dalam anggur agar wanita itu meminumnya dan mengucapkan kata-kata gelap. Malam itu Nanfi membawa tongkat untuk menghabisi sang kekasih agar bisa bersama kekasihnya. Saat didorong, sang tokoh utama wanita secara tidak sengaja menikam Nanfi. Hal ini dilihat oleh Dim Tan melalui kamera. Dia pergi sehingga Feyen An diam-diam masuk ke dalam kamar untuk mencari petunjuk. Dim Tan kembali ke rumah dan mengeluh bahwa kedua mayat itu tidak patuh sehingga mereka meninggal. Setelah itu dia menelepon polisi untuk berperan sebagai korban sementara kedua gadis itu telah bangun. Pada saat ini Jiang Yi juga berdiri untuk mengungkap wajahnya. Akhirnya, Dim Tan tidak menyangka dirinya akan terpojok oleh sekelompok wanita. Ternyata sebelumnya Feyen An yang mendengar kabar mengejutkan itu sudah memberitahu teman-temannya. Jiang Yi datang tepat waktu untuk menghentikannya. Nanfi kehilangan akal sehatnya jadi dia memberinya pil penenang agar dia tidur dengan patuh. Ketika Nanfi bangun, dia tidak menyangka akan melakukan hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata ambisius yang diucapkan oleh orang yang dicintainya, Nanfi masih tidak bisa mempercayai kenyataan. Jadi sang tokoh utama wanita membujuknya untuk memainkan sebuah sandiwara untuk melihat dengan jelas cinta Dim Tan untuk Nanfi. Ketika Feyen An melihatnya memeriksa kamera, dia juga memberitahu saudara-saudaranya untuk mulai berakting. Tas sirup dan pisau palsu sudah disiapkan. Sandiwara itu begitu sukses sehingga Dim Tan menganggapnya nyata dan segera bergegas pulang. Memang benar wanita juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Pada saat ini, sang tokoh utama wanita mengancamnya untuk mengungkap organisasi di baliknya agar mendapat keringanan hukuman, karena Feyen An telah menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam seluruh proses dia berakting sendiri. Dim Tan tidak mau mengakui kejahatannya dan malah kembali mengejek lawannya, berperan sebagai korban yang menyalahkan langit, bumi, dan dunia karena tidak memberinya kesempatan. Pada saat inilah Feyen An memberikan rekaman suara saat dia menipu saudara perempuannya. Pada awalnya, Dim Tan bisa menjadi orang baik setelah menipu saudara perempuannya, tetapi dia terlalu tenggelam dalam pencapaiannya sehingga pantas dihukum. Hiu Kwan bertanya tentang THNGT dan dia mengancamnya lalu melarikan diri. Ketika dia sampai di panti jompo, ibu Dim Tan sudah menghilang. Setelah itu Chow Lan mengirim video yang menunjukkan bahwa dia menahan ibunya. Ketika dia tiba di tempat itu, tidak peduli bagaimana dia memohon, wanita itu tidak akan mengampuni. Karena Dim Tan sudah tahu terlalu banyak sehingga dia harus mati. Ketika dia membawa orang itu ke tebing, Chow Lan memerintahkan bawahannya untuk menyerang ibunya. Dim Tan melihat genangan darah dan sangat sedih. Dia mengambil pisau untuk menghabisi Chow Lan sehingga dia tidak sempat membalas. Chow Lan memeluknya dan jatuh ke bawah. Ketika kelompok tokoh utama wanita tiba, mereka menemukan bahwa Dim Tan masih hidup. Dia mempertanyakan di mana THNGT berada. Dia mengatakan bahwa orang itu sudah berada di bawahnya, berpikir bahwa teman baiknya telah mati. Banyak Kwan menangis kesakitan dan memanggil nama THNGT. Saat Dim Tan hendak melepaskan segalanya, tiba-tiba ibunya bangun dan memanggil putranya. Akhirnya, Feyen An berhasil membalas dendam untuk saudara perempuannya. Setelah menyingkirkan ayah si pria, Jiang Yi menghibur temannya untuk menenangkan pikirannya dan menjalani sisa hari-harinya dengan bahagia. NHC Kwan mengingat pesan terakhir yang dikirim THNGT yang tidak dapat dia pecahkan. Jiang Yi berpikir bahwa pesan itu mungkin adalah aku mencintaimu tetapi dia tidak sempat menyelesaikannya. Setelah semuanya berakhir, Jiang Yi dan Feyen Han memutuskan untuk membuka kembali toko mie milik kakak perempuannya. Mereka pergi dan polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Dim Tan dan CHNHT harus menanggung kejahatan di depan hukum. Berdasarkan petunjuk mereka, organisasi di baliknya juga berhasil ditangkap beberapa hari kemudian. Kedua sahabat itu kembali bersama untuk mengobrol dan menghidupkan kembali persahabatan lama mereka. Meskipun secara tidak sengaja, jauh di lubuk hatinya Nanfi selalu ingin temannya hidup bahagia. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri untuk menebus semua kesalahannya. Sang tokoh utama wanita menunggu temannya kembali dan memaafkan kesalahan Nanfi di penjara. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini membayar mahal. 3 tahun kemudian, Jiang Yi berdiri untuk mengadakan acara propaganda kesejahteraan publik anti penipuan untuk membantu para gadis lebih sadar dalam mencintai. Putri NHC Kwan juga hidup dalam lingkungan tanpa kebohongan sesuai keinginannya dan ulasan film ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan, silakan berikan saran di bagian komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.